Dan benarkah jika ijazah Jokowi ditunjukkan ke publik akan menyebabkan chaos? Untuk membahas selengkapnya, kami telah terhubung dengan pakar telematika sekaligus terlapor Roy Suryo dan kuasa hukum Joko Widodo Firmanto Laksana. Selamat malam Bapak-Bapak. Yo, selamat malam Mbak Anissa. Halo Pak Firmanto. Saya ke Pak Firmanto dulu. Pak Firmanto, dari kubu Pak Jokowi, kenapa bilang seperti itu? Kalau ditunjukkan chaos, chaosnya seperti apa Pak? Ya, terima kasih Anissa, pemirsa dan Mas Roy. Jadi sesungguhnya ketika kita dalam suatu situasi ada seseorang mempersangkakan sesuatu, kemudian dia tidak bisa membuktikannya, kemudian kita berikan presiden atau kita berikan hal, kita tunjukin, maka habis ini akan banyak orang-orang yang akan dituduhkan sesuatu, apapun itu, mau ijazah, mau apapun, mau sertifikat dan sebagainya. Maka lucunya dia yang mengatakan itu tidak asli atau palsu, malah kita yang disuruh menyelesaikannya. Artinya sudah terbalik-balik hukumnya seperti itu, sehingga akan berpotensi membuat orang jadi akan dipersangkakan terus gitu loh. Misalnya ada seorang bupati, gubernur, menteri ditanya, nih ijazahmu palsu. Kemudian dia harus membuktikannya. Loh, kemarin si A membuktikan dengan memberikan ijazahnya, kok akan menjadi chaos menurut kami. Seperti itu, Anissa. Pak Roy, silakan langsung tanggapannya. Chaos seperti apa? Menurut Anda kan chaos? Kita kalau menjawab itu insya Allah mesti harus dengan menggunakan referensi ya semuanya. Jadi yang namanya chaos itu kan berasal dari bahasa Yunani. Asal katanya chaos. Chaos itu artinya huru-hara, kerusuhan gitu ya gitu. Jadi ini lebay lah gitu istilahnya. Makanya saya sebut kemarin Mbak Anissa, jadi istilah dari Pak Rifai kemarin itu adalah istilah yang mengada-ada, bahkan kayak lawakan Sri Mulat gitu ya. Jadi kalau mau belok kiri, sayanya kanan. Nggak akan ada yang namanya chaos ya. Chaos itu kalau ijazahnya palsu. Nah, itu baru chaos. Jadi kalau ijazahnya memang asli ya kenapa takut gitu loh. Dan sebenarnya pembuktian ijazah asli ditunjukkan itu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Bukan hanya pasal 17 yang dikecualikan. Tapi jangan lupa harus komprehensif baca pasal itu. Ada pasal 18 ayat 2. Ya kebetulan saya ikut nyusun undang-undang itu kan gitu. Jadi pasal 18 ayat 2 itu semua pengecualian di pasal 17 itu tidak berlaku untuk pejabat publik. Jadi clear banget di sini gitu. Jokowi dulu adalah pejabat publik. Jadi clear. Jadi tapi sekali lagi kalau kembali ke soal chaos, Mbak Anissa, itu makanya saya kemarin nulis bahwa ini logikanya kayak pakai logika Sri Mulat saja gitu. Mau lucu aja deh. Jadi nggak apa-apa deh. Kita anggap ini lucu-lucuan aja gitu ya. Jadi istilah chaos bisa biar diterjemahkan oleh masyarakat. Pak Firmanto, Pak Firmanto, kalau asli kenapa takut? Itu tadi challenge dari Roy Suryo. Jadi Anissa, ini kan sudah kita pernah perlihatkan kepada publik secara terbuka, kepada para wartawan juga, kepada kami juga. Ini sudah lama nih. Kenapa kami bilang tadi, mungkin rekan kami Rifai mengatakan itu chaos. Ada aturan-aturan yang mengatur mengenai bagaimana kalau orang mempersangkakan seseorang, memalsukan dan sebagainya. Kan itu nih, sehingga maksud kami adalah ya harus sesuai dengan hukum. Kemudian bicara masalah menunjukkan. Sebenarnya kalau kita perhatikan, kalau mungkin Anissa bisa menayangkan adanya konversi pers yang dilakukan oleh Direktur Kriminal Umum Barreskrim Polri, di sebelah gambar ijazah yang katanya fotokopi, sebenarnya sudah ada serah terima pada waktu itu pembawa ijazah itu menyerahkan kepada Dirkrimum. Di dalam tampilan itu, di belakang itu kelihatan itu asli seperti itu. Artinya itulah yang diperiksa, ijazah asli, otentik milik Pak Jokowi. Serangkaian upaya pengecekan dan juga diperiksa dan kemudian sudah disampaikan secara terbuka, diklarifikasi juga oleh UGM yang mengeluarkan ijazah dan sudah menyatakan bahwa Bapak itu memiliki ijazah yang sah sebagai alumni daripada Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Demikian Anissa. Baik, Pak Firmanto, jadi Anda bisa dibilang menganggap Pak Roy Suryo CS ini mengarahkan kayak trial by the press gitu. Jadi penghakimannya biar oleh publik saja gitu. Ya itulah yang ingin kita hindari supaya tidak terjadi. Kan itu menjadi chaos Pak. Kalau trial by the press padahal kita memiliki sistem hukum kan menjadi chaos. Kan kira ini kan sudah masuk nih sebenarnya diskusinya kan gitu. Tetapi saya tidak mau terlalu jauh lah ke sana. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sampai dengan saat ini Bapak Jokowi dari 2 tahun lalu lah
Sampai dengan saat ini Bapak Jokowi terus dinarasikan ijazahnya palsu. Kemarin malah ada pengaduan mengatakan pengaduan itu sampai Bapak Jokowi Presiden Republik Indonesia ke-7 hadir memberikan keterangan, informasi klarifikasi kepada Barreskrim, dan terus dinarasikan bahwa palsu seperti itu. Tadi disajikan juga pada waktu di awal mengenai aktivitas-aktivitas daripada tim daripada Mas Roy Suryo seperti itu. Nah, oleh karena itu yang ingin saya sampaikan bahwa itu adalah tidak bisa dilakukan seperti itu. Ada mekanisme, ada prosedur, ada klarifikasi yang dilakukan oleh UGM. Apalagi karena yang mengeluarkan ijazah aja sudah mengatakan dia sah dan Bapak Jokowi sah dan memang sebagai alumni Fakultas Kehutanan, mau kemana lagi gitu loh. Pak Barreskrim sudah menyatakan itu dihentikan pengaduan pemalsuannya, kemudian Puslapor sudah mengatakan identik. Mau kemana lagi nih gitu loh, kira-kira gitu Mbak Anissa. Apalagi mau kemana lagi Pak Roy, silahkan. Ya, sebenarnya bukan kemana lagi, karena kalau kita lihat perkembangan terbaru Mbak Anissa dan Pak Firman, surat dari Wasisdik Barreskrim tertanggal 4 Juni itu mengatakan bahwa mereka akan memproses lagi. Jadi mereka mempertimbangkan surat dari TPUH dan kemudian akan mempertimbangkan untuk gelar perkara khusus. Jadi akan dibuka. Dan janji Pak Kapolri kan juga semuanya akan ditangani secara terbuka, kemudian akan melibatkan pihak luar. Ya kita tunggu saja gitu. Tapi sekali lagi bahwa ini adalah pengembang apa ya? Ini adalah pengejauhan tahan atau kemudian pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F gitu. Jadi orang tuh berhak mengetahui, berdemokrasi, kemudian kita berhak juga untuk menunjukkan sesuatu hal dan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan aplikasinya adalah pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang tadi saya sampaikan, dan jangan hanya pasal 17-nya, tapi ada pasal 18 ayat 2 untuk pejabat publik. Jadi sekali lagi ini sah-sah saja kalau ada orang mempertanyakan, orang kemudian seperti Dr. Resmond yang kemudian mendatangi Pak Kasmujo dan mendapatkan jawaban tegas dari Pak Kasmujo, dia bukan dosen pembimbing skripsi, bukan dosen akademik, waktu itu pangkatnya masih 3B, jadi bahkan gelarnya juga masih BSc, jadi tidak bisa membimbing, dan itu kan sama sekali sudah membantah lah gitu apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada tanggal 19 Desember tahun 2017. Jadi nggak apa-apa lah, semakin terbuka aja. Kalau memang nanti mau ditunggu di pengadilan, ya ayo gitu loh. Jangan kemudian buru-buru udah ditutup dulu gitu loh langkah ke pengadilannya. Jadi langkah ke pengadilannya di mana pengaduan ijazah palsu itulah harus dibuka, bukan hanya yang ada di Polda Metro. Tapi nggak apa-apa lah. Kita lihat saja, semua juga biar berjalan. Tapi sekali lagi soal statement chaos tadi sebagai awal itu adalah sesuatu yang mengada-ngada, lebay kalau dalam bahasa sekarang, dan biarkan masyarakat yang menilai. Kalau saya ya diketawain aja gitu, kayak sering mulat aja gitu. Baik, tadi Pak Roy mengatakan bahwa akan ada gelar perkara khusus nih, TPUA minta akan ada gelar perkara khusus, sementara dari kubunya Pak Jokowi ini bilang kalau dipajang-pajangin ini ada upaya kriminalisasi. Silakan Pak Firmanto, kenapa dibilangnya kriminalisasi? Ya, jadi kan sudah secara tegas kan kita kan melihat bersama-sama kurang lebih 3 minggu yang lalu ya, bahwa Barreskrim Polri sudah memberikan pernyataannya terkait pengaduan yang disampaikan terkait informasinya adalah pengaduannya pemalsuan ijazah Bapak Jokowi. Sudah dihentikan pengaduan tersebut. Kemudian yang saya ingin sampaikan, kalau memang diajukan kembali dan sebagainya seperti yang Mas Roy tadi bilang, ya kami juga persilahkan. Tetapi yang saya ingin sampaikan, jangan sampai di dalam publik kita menarasikan hal-hal lain yang akhirnya suatu hal yang salah karena belum benar gitu kan. Ini salah gitu kan, bicara masalah Bapak ijazah palsu dan sebagainya gitu kan, dimana sudah sebenarnya diverifikasi, dikonfirmasi asli sah gitu ya, sampai dengan identik. Kemarin ijazah asli Bapak Jokowi, ijazah otentiknya asli identik gitu ya, dan juga sudah dikatakan pemalsuannya dihentikan. Jangan terus dinarasikan bahwa oh enggak ini itu segala macam, karena yang perlu kita ketahui Anissa, ketika suatu hal salah negatif digaungkan terus menerus, maka akan bisa berdampak kepada orang melihatnya itu oh salah. Damage itu sebenarnya sudah pernah kita lihat beberapa saat lalu disajikan ya di media juga ya. Itu sudah berdampak, malah ada pooling yang memperlihatkan akibat narasi-narasi itu ada dampak. Pak Firmanto, mohon maaf saya selak. Anda melihat ini ada upaya brainwash dari Roy Suryo CS?
bukan hanya brainwash ya. Jadi kalau dia tidak memiliki dasar, misalnya ada suatu Enggak lah. Ini ada pencerahan masyarakat saja. ada suatu putusan misalnya, ya itulah makanya kami kan juga melakukan pengaduan nih Mbak Anissa, ya kan? Apakah seperti apa? Karena mungkin dengan cara inilah, dengan terpaksa baru kita lakukan pengaduan ini, yang akan membuat proses ini secara hukum menjadi baik, benar, dan bisa dihentikan. Karena kalau tidak, ini kembali lagi ke pertanyaan yang di awal tadi. Kalau sampai kita kasih lihat, nanti setelah dikasih lihat dianalisa lagi. Padahal sebenarnya yang mudah. Pada saat Bareskrim Mabes Polri, mungkin Anissa bisa tampilkan nggak ya? Pada saat Bareskrim Polri itu menyajikan konversi persnya, di belakangnya Bapak Dirkrimum itu ada proses asli yang disampaikan kepada Bapak Direktur Kriminal Umum Bareskrim Polri. Jadi sebenarnya itu secara publik ditonton oleh jutaan masyarakat, sudah dilihat itu loh ijazah aslinya seperti itu. Demikian Anissa. Tuh Pak Roy, katanya udah diliatin tuh Pak Roy. Masih belum puas juga. Pinginnya tuh yang kayak gimana gitu? Enggak, kalau dilihatin bukan hanya foto kecil itu gitu loh. Masyarakat kan tidak bodoh, Mbak. Masyarakat itu bisa melihat. Kalau hanya itu kan itu kecil banget, nggak bisa dianalisis. Justru lucunya, kalau ini sekali lagi lucunya, ini Sri Mulat lagi nih. Lucunya yang ditampilkan tuh justru malah yang fotokopi dan terlipat. Kalau memang benar itu yang ada yang diserahkan itu asli, yang ditampilkan di samping yang dibesarkan itu foto yang kemudian itu berwarna, clear, resolusinya tinggi dan tidak terlipat, malah itu kan yang ditampilkan yang fotokopi terlipat jelek banget, ada tetesan cairan yang di tengah-tengahnya. Apa itu yang asli? Kalau enggak, buat apa menampilkan fotokopi itu? Sekarang coba kita tanya ke masyarakat. Ketika melihat konferensi pers Bareskrim pada tanggal 22 Mei itu, kemudian melihat ada gambar fotokopi ijazah yang ditampilkan besar itu, mereka pilih mana? Yang besar atau yang kecil? Ini logika waras saja. Ya, kalau orang waras pasti akan mengatakan itu ijazah yang besar itu, bukan yang kecil gitu loh. Kalau yang kecil itu kemudian kalau dibesarkan menjadi besar, kalau itu sama atau sebenarnya paling simpel tunjukkan saja kalau pada saat tanggal 22 Mei itu Dirtipidum itu memegang ijazah aslinya dan belum dikembalikan. Nah, itu sebenarnya sudah mungkin sudah separuh menyelesaikan dari masyarakat, dan publik saya kira juga tidak akan lagi tidak percaya kalau itu ada ijazah yang palsu gitu, karena sudah dipegang benar dan itu nggak ada yang ditunjukkan sama sekali. Semua alat bukti juga secara digital, jadi kan aneh banget kan. Baik. Gitu. Bahkan hari ini juga Dr. Resmond menemukan sesuatu yang aneh gitu di Jogja gitu ya, bahwa banyak barang-barang yang harusnya jadi barang bukti itu hilang semuanya gitu loh, hilang atau disembunyikan atau kemudian sengaja tidak ada. Perpustakaan misalnya ada beberapa barang yang dihilangkan gitu kan, aneh gitu. Jadi kan artinya kayak gitu membuat keingintahuan masyarakat itu menjadi tidak kemudian terlayani. Baik. Dan ini melanggar daripada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Baik, semoga semuanya terang ke masyarakat agar tidak ada lagi. Anissa, boleh saya 5 detik? Boleh sedikit saja Pak. 5 detik ya. Iya. Jadi saya ingin sampaikan itu tadi, makanya kita sampaikan Anissa, kalau kita sajikan ijazah itu tidak menghentikan, maka akan ada analisa lebih lanjut. Sudah disampaikan oleh Bareskrim, sudah dikasih juga fotokopinya. Ini loh, kalau orang yang pengen lihat ijazah saja sudah cukup sebenarnya. Karena kan dia pengen tahu ada nggak sih ijazahnya. Publik sudah melihat, Bareskrim sudah menyajikan secara terbuka. Saya ingin luruskan ini supaya jangan sampai ada penyesatan. Jadi yang saya sampaikan, Anissa, saya pertegas bahwa ijazah Bapak Jokowi sudah diperlihatkan secara publik, mau fisiknya itu jadi fotokopi, mau dilihat hanya aslinya kecil. Nah, itu nggak boleh Pak. Oke. Bukan asli. Clear. Ya. Baik, terima kasih. Bapak Jokowi asli dan sah. Baik, oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Firmanto, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Roy, nanti kita lanjut lagi. Obrolannya seru sekali. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih Mas Roy, Anissa. Terima kasih Pak Firman. Selamat sore. Terima kasih Mbak Anissa.